Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam podcast Salam. yang membahas banyak hal. Salah satunya soal politik. Kemarin dengan Pak Patri Burhan kita sudah bicara soal polemik kota kosong. Yang meskipun itu baru berupa wacana, tapi reaksi masyarakat sudah sedemikian rupa ya. Nah, sekarang pada podcast berikut ini kita masih membahas soal itu, tapi kita ketambahan tamu yang tidak kalah luar biasanya, Pak Wahidin Kamase. Betul ya? Iya. Sarjana hukum ya, Wahidin Kamase, dipanggilnya Idin ya? Idin ya. Kalau Pak Patri ini kan kemarin ya sudah di intro, beliau adalah pengacara, politisi juga. Ya, karena pengacara itu cenderung jadi politis. Oh gitu ya. Kalau Pak Idin sama pengacara, Ya. tapi politisi tidak ya? Saya enggak. Tapi mantan aktivis ya. Ya. Kita tahu mantan aktivis di kampus. Sebenarnya beliau juga ya, mantan aktivis ya. Ya, aktivis tahun 80-an. Kalau ini dia di 2000-an. 2000-an ya. Iya. Kayaknya lebih gres ya. Lebih segar dia. Ya, aktif di lembaga hukum juga ya. Pernah ya. Iya, pernah. Sekarang enggak? Ya, enggak lagi. Enggak lagi. Tapi dan soal politik tentu update ya. Ya, update. Ya. Kalau begitu kita tanya nih soal kota kosong. Sebenarnya ini kalau sepemahaman Pak Idin ini isu kota kosong sebenarnya dari mana mulanya nih tiba-tiba muncul? Ya, kalau ditanya isunya dari mana ya, ini untuk konteks Pilkada Sulsel. Nah, kalau ditanya misalnya isunya dari mana ya, itu kalau saya melihatnya masing-masing orang kemudian menganalisis menganalisis sesuai dengan bukan sih kalau mau dibilang realita, bukan ya. Belum. Realitis asumsi subjektif. Ya. Asumsi subjektif sehingga kemudian membuat kesimpulan bahwa mungkin ada upaya. Mungkin nanti kota kosong. Karena kalau saya bilang ini upaya juga oleh pihak-pihak tertentu, itu juga tidak bisa kita bilang begitu. Belum bisa. Iya, belum bisa juga kita bilang begitu. Karena tidak ada pernyataan. Iya, tidak ada pernyataan, tidak ada apa. Iya, tidak ada juga keputusan. Karena kan masing-masing orang yang kemudian punya kepentingan atau hajatan untuk maju sebagai gubernur Sulsel ini, masing-masing berusaha. Masing-masing berusaha untuk kemudian mendapatkan rekomendasi partai. Nah, itu barangkali saya pikirnya begitu kalau saya. Tapi kenapa ramai orang membahas ya, termasuk kemarin dengan Pak Patri itu, kenapa bisa ramai? Apa kira-kira ada gejala apa ini sampai orang misalnya ini belum ada keputusan, belum ada kejadian, tapi orang sudah bicara banyak tentang lebih ke penolakan terhadap upaya-upaya namanya kota kosong. Gejala apa itu kira-kira? Atau mungkin karena trauma yang masa lalu yang bahwa Makassar pernah kota kosong. Atau Pak Patri? Oh, tidak, saya ini kan asumsi ya. Ya, asumsi. Iya, karena kalau kita melihat partai-partai besar yang ada, taruhlah misalnya Nasdem, Golkar dengan pernyataan individu yang ada itu, terus Gerindra sudah mulai merapat. Ini kan sisa PKS, PAN sudah, Demokrat sudah, sisa PKS dengan PKB sama PKB. PKS, PKB, P3, PDIP kan kadernya plus ada. Golkar. Ya, plus Golkar ya belum Golkar juga ya, Golkar belum. Walaupun sebenarnya kalau Golkar merapat kan dia jadi gede banget. Nah, kalau dia misalnya dia tarik yang ada nih PKB, P3 dan Hanura, itu kan memang bisa cukup ya, untuk dia mengakumulasi partai semua, sehingga kota kosong bisa terjadi, kolom kosong itu bisa terjadi. Tapi kita kan bisa menghimbau kan, kita meminta kepada Golkar dengan beberapa tokohnya itu yang ada di Sulawesi Selatan untuk membuat poros sendiri itu kan bisa. Golkar misalnya dengan PAN sama Hanura itu kan udah cukup, karena Golkar itu 14,
PAN-nya 4, Hanuranya 1. Tapi kayaknya PAN sudah nggak bisa berubah kayaknya kalau lihat ini, kalau lihat petanya ya. Apalagi melihat karakter politiknya PAN, saya kira lebih cenderung ikut sama Gerindra. Nah, tinggalkan terpisahkan paling P3, PKB sama PKS. Tapi kalau misalnya pun Golkar berkeinginan untuk membuat poros baru, saya kira mungkin kan jadi poros ketiga. Kalau misalnya, kalaupun itu kan juga padahalnya juga belum tentu juga. Iya, belum fix juga. Ya. Sebenarnya sih menarik kalau ada poros ketiga. Iya. Menarik. Jadi masyarakat ini disuguhkan dengan pilihan-pilihan, bahwa sehingga masyarakat bisa memilih, melihat pemimpinnya ini ya, dia bisa profiling calon pemimpinnya dengan baik. Siapa-siapa yang kemudian dia pilih. Artinya apa? Kalau masyarakat juga disuguhkan dengan beberapa pilihan-pilihan, saya pikir kita bisa bilang demokrasi kita tidak miskin, gitu loh. Ya, kita kaya. Berjalan. Iya, ada proses demokrasi yang berjalan, sehingga proses kaderisasi kepemimpinan dalam tubuh kepartaian itu bisa dilihat, memang bisa dilihat. Saya pikir begitu. Kalau begitu saya tanya begini, kalau antara 2 poros dengan 3 poros, bagusan mana, Pak Edin? Ya, kalau kami sih melihatnya ini secara ideal aja. Kalau saya karena saya bukan politisi, entah kalau ini masyarakat lah. Iya, sebagai masyarakat makin banyak makin bagus. Jadi kalau misalnya kita pergi makan siang baru banyak pilihannya, kan kita lebih enak gitu dalam memilih gitu loh. Apalagi bagi pemilih yang memang belum menetapkan pilihannya sejak awal. Ya. Tentu akan lebih bagus kalau banyak pilihannya. Ya inatoi kalau misalnya ada kondro, ada coto, ada sop saudara, kan begitu. Jadi masyarakat yang pilih mau makan coto kah, mau makan sop saudara kah, atau mau makan kondro, kan begitu. Berbeda kalau dari awal kita memang mau makan coto khusus. Ya, yang tidak bagus sekali lagi kalau contoh kondro sama sop saudara itu dicampur sama-sama. Kalau dipaksa masyarakat untuk memilih, kan tidak bagus itu. Nah, itu tidak bagus. Ini analogi bagus ya. Iya. Kalau coto sama kondro dia tidak bagus. Iya, tidak bagus. Memang. Nah, ini rasanya. Sepertinya kayak begitu analoginya. Kayaknya coto sama kondro mau digabung ini atau bagaimana? Ya kalau mereka berpikir untuk menciptakan kota kosong itu berpikirnya analognya tadi. Itu rasanya nggak ada. Iya, dicampur antara kondro sama. Nggak jelas rasa itu. Tidak jelas. Artinya ini di sisi masyarakat kita akan lebih senang kalau banyak pilihan. Karena selera kita kan beda-beda toh. Selera beda-beda. Kalau kita lihat survei Pak Yul, yang belum menjawab itu 45%. Itu dia. Kan? Ada beberapa lembaga survei yang belum menjawab. Kalau dia head to head misalnya, yang belum menjawab 45%, 40%. Ini kan menarik untuk di 3 poros itu. Nah, itu yang bahaya. Kalau misalnya dikasih pilihan yang campur-campur tadi, malah tidak makan nanti. Iya. Lebih saya pulang. Kalau gitu saya pulang saja. Cari bakso kan. Akhirnya artinya dia lebih pilih kota kosong jadinya. Kan berbahaya bagi demokrasi. Pilihan kota kosong ataukah sekalian tidak berpartisipasi. Itu jelek juga ya. Itu jelek. Kalau tingkat partisipasi kita menurun, itu sangat jelek buat demokrasi. Artinya apa? Tidak ada pertumbuhan demokrasi. Masyarakat merasa tidak perlu lagi dilibatkan dalam sebuah proses demokrasi. Karena pikir tidak ada pilihan juga. Ya, tidak ada pilihan yang pas menurut dia. Tidak ada pilihan. Dan kalau begitu sampai ke tingkat apatis, maka demokrasi itu udah nggak ada. Kalau masyarakatnya apatis. Itu tadi. Berarti kan baru saya mau tanya, tapi sudah dibahas bahwa kalau satu itu akan menurunkan tingkat indeks demokrasi kemarin sudah disebutkan. Kira-kira apa lagi kerugiannya kalau seandainya misalnya cuma 1 calon atau kekurangan lah? Kalau bicara kerugian, sebenarnya begini. Ini yang harus, kalau saya begini melihatnya, ini yang harus dilihat oleh partai sebenarnya. Ya. Kalau misalnya partai gagal menampilkan pilihan-pilihan kepada masyarakat, berarti proses yang dikehendaki oleh regulasi yang mengatur khusus tentang undang-undang kepartaian itu gagal diimplementasikan oleh partai politik. Apa-apa saja itu, satu misalnya, partai politik harus melakukan kaderisasi kepimpinan. Yang kedua adalah apa?
dia harus melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Nah, dua tugas utama itu ya. Kalau misalnya proses ini dan kemudian membuat publik kemudian kurang berpartisipasi dalam proses demokrasi, artinya apa? Ya, gagal partai. Itu sebuah kegagalan terhadap partai. Tapi kalau misalnya partai dia suguhkan misalnya, contoh mau saja, pilih toh ini mau saja, tapi masyarakat pilih berarti tidak gagal di tawa. Iya. Jadi kalau saya sederhana ukurnya, apakah masyarakat kemudian mau berpartisipasi secara maksimal atau enggak? Kalau saya begitu. Tapi biasanya kalau kurang-kurang pilihan, kurang-kurang tongi orang yang mau datang. Gitu. Kalau gitu pertanyaan saya lanjut. Kalau misalnya kurang partisipasi, apa ruginya atau efek buruknya bagi demokrasi? Ya, pertama adalah buruk buat demokrasi itu kalau tidak berpartisipasi masyarakat secara maksimal. Itu buruk Kenapa itu? Ya, karena kan demokrasi secara filosofis itu menghendaki masyarakat berpartisipasi secara aktif. Tapi kalau masyarakat sudah apatis dalam berpartisipasi, demokrasi itu sudah gagal. Gitu. Tapi walaupun sebenarnya dalam kajian-kajian ideal banyak faktornya. Banyak faktornya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya salah satu ini bisa diulang Pak Patri soal kerugian-kerugian misalnya kalau seandainya misalnya cuma satu pilihan. Banyak ruginya. Banyak sekali. Banyak banget. Contoh kemarin ya, kita sudah mulai bahas bahwa kalau satu partai, tentu kan dia akan borong semua, kalau satu calon, dia akan borong semua partai. Artinya kekuatan bertumpu pada satu kekuatan kan. Dan tidak ada penyimbang. Nanti kalau dia misalnya berkuasa nanti kan jadi tidak ada penyimbang. Kira-kira begitu. Nggak ada penyimbang karena mereka kalau misalnya dia belanja semua partai ini. Mereka kantongin semua partai dan yang mengoreksi pemerintah itu adalah legislatif ya eksekutifnya leha-leha aja jalan. Itu buruknya nyata itu kalau itu ya buruk banget itu. Tapi jangan tahu juga disalahkan yang mau belanja karena orang tahu mau usaha semua sabarannya bukan tapi jangan juga terlalu banyak belanja. Masa diborong semua contoh sama dengan contohnya tadi. Ini ada penjual coto kan kita kebetulan bicara soal coto. Ya mentang-mentang kau banyak uang, kau belanja semua coto padahal masih ada orang belakang mau makan. Lapar juga jangan. Meskipun kau punya uang. Iya memang. Jangan bisa juga. Kalau saya sih lebih pada partainya. Itu juga salah satu. Partainya. Kalau orang mau belanja semua lagi berusaha ini, lagi berusaha. Tapi jangan kau beli semua. Sisakan juga. Harus ada juga kau sisa supaya orang lain juga maju gitu loh. Itulah namanya. Mungkin karena dipikir selalu namanya juga orang mau menang, jadi segala cara dilakukan. Tapi soal etikanya mungkin tidak kena ya. Soal etika, soal hukum sih tidak ada masalah ya. Soal demokrasi sah-sah saja orang misalnya mau belanja. Ada beberapa contoh. Saya nggak usah sebutkan kabupatennya. Di kabupaten itu di Halmahera di Maluku Utara tidak ada lagi lawan yang mau melawan incumbent. Kenapa? Karena incumbent ini punya nilai positif, menanam deposito sosial ke masyarakatnya, dan dia sangat bagus, sehingga tidak ada lagi lawannya. Itu benar, itu nggak apa-apa. Itu kan alamiah. Iya, itu alamiah, bukan by design. Dia alamiah. Sadarkah kita bahwa Roosevelt itu, Presiden Amerika itu di kampung sana. Di kampung sono itu dia 4 kali jadi presiden, Bos. Kenapa? Karena kalau masyarakatnya ditanya, kau pilih siapa? Roosevelt. Kenapa? Karena saya dikasih pendidikan. Kenapa kau pilih Roosevelt? Karena saya dikasih gizi, dikasih gizi yang baik. Itu kan diproses. Karena saya diberi kesehatan. Itu kan diproses pemilihan. Kan rakyat menentukan. Di proses penjaringan ini siapa yang berhak menentukan bahwa ini masyarakat. Yang saya mau katakan bahwa si Roosevelt atau si Halmahera di sana itu, bupati itu pun melakukan itu dan dia tidak ngoyo untuk ambil belanja semua partai. Roosevelt masih menyisakan juga republik gitu. Sudah artinya meskipun diterima oleh seluruh masyarakat dia masih menyisakan ya. Meskipun kau mau makan semua itu contoh jangan dihabiskan. Kasih juga yang di belakang. Kalau saya sih lebih pada sebenarnya gagalnya partai politik kalau saya.
Ya, itu dia. Kalau saya lebih ke situ. Oke, tadi kan bicara soal si calon yang mau beli sah-sah saja menurut Pak Edi. Kalau sekarang, saya sah-sah saja. Sekarang dari sisi partainya. Iya, karena kan ya misalnya semua lagi berusaha ini. Misalnya yang mana yang paling cepat yang paling cepat dapat mereka kan sekarang begitu faktanya. Berbagai metodologi lah apakah dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi B1 KWK ini. Nah, sekarang kalau saya lebih pada partainya. Kenapa kau mau dia diambil? Iya. Bukan lagi di situ. Punya wujudkah secara politik dalam konteks demokrasi di partai politik itu persoalannya. Ya. Punya wujud. Maksud saya begini. Dia memang ke sebuah wadah demokrasi. Kalau Nabi bilang tadi Bang Patri Roosevelt, saya mau bilang CF Strong gitu. Dia bilang begini. Partai politik itu adalah pondasi demokrasi. Ya, oke, that's right. Setuju. Pondasi demokrasi. Kalau dia partai politik adalah pondasi demokrasi, berarti secara tidak langsung dia bentuk ini. Sebenarnya dia bentuk. Dia bentuk. Demokrasi lari kemana ini? Barang partai politik lah yang kemudian diberikan oleh kewenangan oleh negara untuk mendesain ini bagaimana formula, bagaimana bentuk demokrasi. Artinya ini subjek ini partai politik ya. Jadi para calon ini yang ingin membelanja semua itu kan hak dia misalnya kan gitu kira-kira. Yang saya mau bilang begini, sederhana sekali Pak, saya bilang. Kalau kurang pemimpin dalam suatu daerah, kurangi pemimpin yang hadir, kurangi kemudian partai politik bisa menghadirkan suguhan-suguhan terhadap demokrasi, berarti dia gagal dalam proses kaderisasi. Gitu. Ya, sampai di situ saya setuju. Iya. Tapi kalau orang yang berbelanja itu mau disalahkan juga ini, dua-duanya salah bos, karena dia sepakat untuk melakukan kota kosong. Tapi Pak Edin bilang lebih salah di partai politik kalau kita berpikir pengkaderan dan seterusnya. Tapi Nabilan tahu partai politik bilang bagaimana? Nah saya membiayai partaiku dari mana uangnya? Ya itu lagi kalau ya panjang ceritanya lagi panjang. Jadi begini, sebenarnya kan kalau di negara ini partai politik itu kenapa ada yang kayak begini kota kosong, partai politik kurang miskin kader menyuguhkan ke masyarakat ya karena sederhana aja. Tidak ada anggaran. Ya bukan juga itu impact kalau saya. Tapi bagi saya partai politik itu dalam kalau saya lihat dari regulasi proses pendiriannya hampir sama kalau kita bikin PT. Tahu PT itu perseroan terbatas. Ya begitu gitu partai politik. Ya harusnya jangan seperti PT lah. Ya jangan seperti PT. Apalagi kalau tujuannya mau cari untung. Iya kalau mau bikin jadi saya besoknya. Besok ini hari mau pemilihan bikin deh partai politik bikin itu yang terjadi di negara apalagi kalau tujuannya mau cari untung akhirnya yang tadi itu kalau ada seorang calon punya uang banyak lari ke situ rame-rame di situ kenapa miskin semua kan tidak ada uangnya tidak ada uang itulah resikonya tapi tidak bisa begitu itu harus dihalau maksudnya ini mereka ini si partai politik ini harus disadarkan. Nah itulah ini sadar kok. Ini yang dimaksud Pak ini tahu. Ya. Itu maksudnya Pak Edin tadi. Iya. Bos sadar kok. Gitu. Gagal kok ini. Gagal kok. Kalau begitu gagal kok. Tapi kan saya bilang tadi. Gagal ki. Bagaimana tahu Anda bilang partai politik kalau dia bilang saya cari uang dari mana? Kalau bukan di pilkada begitu. Itu gimana itu? Itu salah, paling salah itu ya. Karena itu saya berpikir pragmatis begitu. Ya, karena kan dia bisa fundraising, bos. Fundraising fundraising itu kalau dia. Tapi bukan begitu maksudnya fundraising, dia bisa cari uang sendiri. Kayak di Amerika ya, kalau orang calon kan buka donasi ya. Iya, buka donasi kan bisa dicoba. Negara kalau di Amerika itu selain partai politik dikasih uang sama negara berkewajiban memberikan akses ekonomi kepada partai. Termasuk bikin usaha barangkali. Kalau itu saya belum terlalu apakah dia sampai ke tapi yang jelas akses ekonomi itu yang pernah saya baca. Tapi saya belum pernah baca kalau lebih. Saya kira menarik gitu. Jadi semua pihak harus memikirkan bagaimana partai politik punya sumber pendanaan bukan segera dari calon-calon ini kan tidak bagus ya kira-kira. Iya. Dan kalau saya lihatnya begini.
partai politik kalau mau gagah harus dikasih uang banyak-banyak sama negara. Iya, supaya tidak begini-begini. Ini saya kira sudah jadi perdebatan sejak lama itu soal anggaran untuk partai politik. Kan sekarang sebenarnya sudah ada 4.000 satu suara. Iya, kecil banget. Kes bampol. Makanya ini karena tapi saya kalau alasan uang lalu mereka melakukan itu kan ya ada idealisme jadinya toh. Iya. Jadi tujuan ideal dari pembentukan partai seperti partai ini sudah lari dari relnya. Tidak ada seolah-olah membangun perusahaan. Masa saingan di otakmu ndak bisa jawab begitu. Tapi Lanton toh saya bikin partai juga ndak murah. Iya. Bukan yang bikin. Yang bikin ini kan orang-orang banyak sih, maksudnya orang besar sih yang ngumpul-ngumpul. Jadi kalau begitu memang sudah ada sistem. Tadi Pak Idin sudah sebut bahwa akses terhadap ekonominya sudah harus dibuka. Dan yang kedua sudah disampaikan bahwa anggaran dari pemerintah ini mesti ada ya, mutlak ada dan signifikan. Dan enggak kayak sekarang. Iya, minimal 3 triliun lah satu partai. Satu partai ya. Dan dikurangi partai. Iya, kurangi tuh partai. Dikurangi supaya uang negara. Iya, karena kalau sebanyak ini partai kan habis gini. Iya. Jadi tugasnya partai itu nanti adalah karya. Itu kan pemimpin sebenarnya itu harus dibentuk. Iya. Tidak boleh alami. Kenapa? Karena kalau alami bahaya, Bos. Iya. Karena ini ada ideologi negara yang mau dikasih turun gitu loh. Berjenjang. Jangan semua partai dibolehkan. Iya, harus dibentuk. Jadi partai politik tugasnya apa adalah satu, kaderisasi kepimpinan. Jadi sama misalnya kalau kayak di Amerika sana, kalau dia kuliah di Harvard jadi ketua senat, selesai itu langsung ditarik. Berebut Demokrat sama Republik, tarik sini kok. Gitu. Berarti itu ada koreksi juga soal pembentukan partai. Jadi harus ada keterlibatan negara yang dilatar belakangi oleh ideologi. Karena jangan-jangan ada bikin partai di luar ideologinya Indonesia. Iya, kan? Karena kenapa? Bisa. Iya. Kalau begitu, iya. Banyak uangnya? Banyak uangnya bikin. Iya. Bikin partai pada ideologinya tidak sesuai dengan ideologi. Dia tulis di situ. Ya. Ideologi semua. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila Undang-Undang Dasar. Tapi lari di luarnya dia lakukan. Berarti tetap negara mesti berkepentingan untuk mengatur itu. Oke. Jadi saya kira banyak ya ini untuk sampai partai ini banyak masukan-masukan kita tentang partai politik. Tapi kita kembali kepada bahasan pertama. Kita kembali bahasan pertama. Sekarang kemarin itu isu bahwa ada calon yang berupaya untuk kotak kosong. Tapi ini soal bahwa berupaya ini kan tanda kutip, bisa si calon, bisa di sekelilingnya, bisa bahkan di partai-partai sendiri yang berusaha mencari jadi satu istilahnya satu calon ya, calon tunggal. Tapi kita mendengarkan kemarin sudah ada berita baru bahwa salah satu bakal calon itu sudah mulai mendapat penuh juga satu kursi, yaitu Pak Dhani Pomanto yang sekarang wali kota Makassar. Konon yang kita baca di media itu sudah dapat P3 karena dia kan kader PDP, otomatis PDP, kemudian kemarin dapat PKB. Nah kalau hitung ini berarti kan dia sudah dapat 16, 24 kan sudah lebih dari 18 kursi. Artinya kalau ini selamat sampai di akhir, berarti sekarang setidaknya Sulsel ini sudah 2 pasangan calon. Nah kalau sudah ada pasangan calon, kira-kira yakin nggak ini kira-kira Pak Patri udah yakin nggak bahwa ini akan bertahan sampai titik pendaftaran di pemilu ini 2 calon ini, atau bahkan mungkin bisa 3? Saya selalu mendorong untuk 3. Iya, jadi kecil kemungkinan lagi orang berusaha untuk menciptakan kolom kosong. Ya, kan ini kan gini. Ya kita bicara Pak Dhani dulu deh. Porosnya Pak Dhani kan 3 partai. Ini kan 3 ini kan baru rekomendasi ya. Belum B1 KWK ya. Nah, kalau belum B1 KWK kan berarti masih ada peluang untuk berubah kan? Iya. Nah, ini yang perlu barangkali kita sekarang gonggongi terus supaya ini jangan yang 3 partai ini bertahan lah pada posisi Anda sekarang. Kira-kira apa Pak Edu? Kita pendapatnya? Kalau saya ya kita berharap 3. Atau
tiga yang kemudian maju, karena sekali lagi saya bilang semakin banyak menu semakin bagus. Sehingga itu mudah-mudahan bisa mendorong partisipasi publik untuk dalam proses demokrasi. Nah, harapan kita begitu. Tapi kalau terpaksa dua mau. Misalnya yang pasti tidak kota kosong. Artinya kan kalau dua sekarang yang kita harap ini supaya P3, PKB dan PDP ini tuh jangan goyang lagi. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Tapi ini bos, ini semua ada di Jakarta. Ya itu barang ini. Itu dia tidak ada di daerah. Di DPP semua. DPP sentralistik barang ini kan. Artinya imbauan kita ini ke Jakarta. ini pengurus, maksudnya begini. Pengurus DPW atau apapun istilahnya itu DPD. Bos, sampaikan tong ke Jakarta bahwa masyarakat Sulsel tidak mau itu kota kosong. Begitu. Karena berbahaya juga. Berbahaya. Karena begini, kalau kita tidak mau kota kosong untuk kepentingan dia juga, jangan sampai kau dikalah. Iya kan begitu ya? Ada peluangnya kira-kira misalnya kota kosong ini merupakan ini nih. Ada peluangnya nggak? Misalnya kalau kota kosong ada peluangnya kota kosong kalah. Iya. Itu atau calon ini kalah oleh kota kosong. Sebenarnya kalau bagi saya di luar nalar sebenarnya bagi saya itu di luar nalar. Kalau kita bercermin pada peristiwa lalu Makassar, itu sebenarnya kalau bagi saya itu di luar nalar. Tapi pada sisi lain itu realitas, itu fakta. Sekali lagi saya bilang, kalau begitu, apa yang salah? Ya gitu. Apa yang salah dalam proses demokrasi ini? Itu jadi pertanyaan besar. Nah, kenapa ini yang disuguhkan partai politik ini tidak mau, secara mayoritas masyarakat tidak mau? Artinya apa? Kalau kita mau ukur, berarti ada hijab antara partai politik dan publik. Nah, jangan sampai fakta itu terjadi. Oke, untuk yang 3 partai tadi. Sekarang kita ke Golkar. Golkar ini gejalanya sudah tidak akan mengusung calon sendiri sepertinya gejalanya. Kan ini ada 4 orang yang diberikan surat tugas. Indah, Adnan, Ilham sama Topan Power diberi surat tugas. Sampai hari ini kan tidak ada kabar ini surat tugasnya, ini mau lanjut rekomendasi, apalagi B1 KWK. Ini sepertinya kalau dia gejalanya Golkar tidak akan mengusung calon sendiri. Calon itu. Calon sendiri. Dia mau basirkan calonnya. Ya. Tapi mana pengamatannya Pak ini? Ada gejala nggak kira-kira? Kalau ini kan kita mengamati, namanya juga masyarakat, toh mengamati. Karena kan semua perbincangan kan semua rahasia. Kalau ini terjadi bukan tahu berarti sebenarnya begini, proses banyak, berarti secara faktanya fakta pertama adalah Golkar ada 4 pilihan dikasih. Surat tugasnya 4. Surat tugasnya 4. Cari kok persoalannya adalah partai politiknya mau konsisten atau tidak. Dia hargaikah sistemnya di dalam yang dia sudah bikin. Itu. Kalau misalnya lari-lari lagi, berarti dia tidak hargai sendiri partainya, kan begitu jadi faktanya. Berarti ini kalau lihat gejalanya, Golkar tidak akan bikin poros sendiri, kira-kira begitu. Ya, kalau berpikir idealnya begitu. Ya, kalau lihat karena kalau saya hanya saja kalau pilihan politiknya letosin lagi ceritanya. Karena kalau lihat nih gejalanya di lapangan kita ini kan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Padahal ini calon-calonnya ini kalau ini jago-jago itu, Bos. Jago-jago. Berarti dia tidak percaya diri atau gimana? Semua calon bupati kayak Pak Ilham 2 kali wali kota Makassar. Pak Topan 2 kali. Pak Topan. Adnan 2 kali bupati. Bu Indah juga jago. Terseleksi itu barang. Tapi kenapa dia tidak percaya diri? Tapi tidak di-endorse. Oleh partai ya. Bahkan lebih jauh lagi ini DPP. Iya. DPP. Kan ini semua sentralistik. Ya, karena ini kan ada Topan Power ketua DPW. Harusnya kan ditentukan dirinya kan kalau mau. Kesimpulannya nanti bahwa Golkar dia hargai sistemnya kah? Ataukah dia hargai yang bukan sistem? Bukan sistem, di luar sistem gitu. Kapasitas, loyalitas atau isitas kan? Ya, itu problemnya. Itu problemnya. Jadi memang
Ya berarti kita masih menunggu-nunggu nih kalau begitu. Ya, Kita masih dalam posisi menunggu-nunggu. Kita dorong kemana arah 3 poros. Juga 3 poros, minimal 2 poros lah. Iya, minimal 2. Nah kalau misalnya anggaplah ini, kalau akhirnya misalnya Golkar akan berlabuh di salah satu poros yang sudah ada, anggaplah dia ke porosnya. Tidak bisa dianggap ini museumnya ya. Karena ini kan mereka berusaha semua seperti yang Anda katakan Bang Idin tadi. Ini berusaha semua tarik menarik karena ini belum final gitu loh. Ya kalau begitu saya ulangi pertanyaan saya. Ini Golkar ini menurut amatannya mau kemana dia? Dia mau bikin poros baru atau ikut poros yang ada? Saya berharap dia buat poros baru. Harapannya. Iya. Tapi kan gejalanya? Gejalanya memang ada indikasi. Tapi kan itu individu. Karena kalau saya lihat ini kan, saya sering lewat di beberapa jalan, ada beberapa billboard yang tadinya ada Pak Ilham, sekarang sudah turun. Sudah diganti dengan fotonya istrinya, Ibu Alia. Jangan-jangan itu petanda bahwa... Atau mungkin dia Ibu Alia udah final gitu ya. Sudah final. Ini kan kita mengamati. Jangan sampai itu pertanda bahwa Pak Ilham sudah patah arang di sini kan. Jangan-jangan begitu. Kan sayang juga kan. Kenapa Pak Ilham kan orang... Tapi kan masih ada tahu beberapa yang lain itu. Atau yang lain ya masih bisa ya. Indah masih ada. Ini masih ada. Bisa jadi nanti ada kemungkinan misalnya Golkar ke pihak lain. Bisa saja. Berarti memang kalau saya sih ya partainya yang kurang. Proses kaderisasinya berarti tidak berjalan lah. Nah, cuman kalau kita mau salahkan misalnya yang didukung nanti itu juga tidak boleh. Karena orang berusaha. Kan tadi sudah dibilang mau apa juga dibikin dibawa oleh bakal calon, kalau di Jakartanya tidak menyetujui kan repot. Tidak memberi respon. Persoalannya proses ini surat tugas itu kan di DPP. Itu di DPP. Sekarang persoalannya adalah apakah Golkar konsisten dengan surat tugasnya? Itu yang kita jadi masalah. Itu tadi yang dimaksudkan. Jangan sampai kita sudah berusaha mati-matian di bawah, ternyata arahnya partai juga tidak begitu. Akhirnya tiba-tiba beda pikiran. Kita capek-capek cari dukungan, tiba-tiba arah dukungannya ke koalisi yang sudah lain. Jangan sampai, misalnya kan banyak juga faktornya. Misalnya Golkar demo kemana. Tapi kan harus dilihat ada proses sebelumnya. Itu yang tidak boleh. Kalau menurut saya. Sementara kalau untuk masuk di 02 itu hampir tidak mungkin karena 2 poros yang sudah ada ini masing-masing sudah ada calon wakilnya masing-masing. Di Pak Andi Sudirman Sulaiman sudah ada Ibu Fatma. Di Padani sudah ada ketua PKB. Saya dengar kemarin sudah ada ketua PKB, berarti kan tertutup juga, berarti kan? Iya. Nah mudah-mudahan bisa lah. Bisa bertahan minimal di bertahan. Makin banyak, makin ramai, makin bagus. Iya memang. Supaya sebenarnya ini kan Gerindra bisa aja sendiri. Ya, ini Gerindra juga ini satu hal kan. Dari awal kita tahu kan dia apa gencar ketuanya, dia juga punya, dia elektabilitasnya juga tinggi kan, di atas bisa hampir 2 digit, tapi tiba-tiba dia malah mendukung anggota DPR. Bahkan untuk mendorong wakil pun dia tidak dorong ya, gimana itu? Ini harusnya kan ya partai-partai yang 3 besar kan 3 besar kan. Nasdem, Golkar sama lain. Kalau mainkan kadarnya. Kalaupun misalnya ini cuma 2, minimal bahwa ada yang diusung yang kemarin dapat surat tugas itu ya. Karena dia partai besar ya minimal dia konsisten gitu loh. Siapakah itu kan. Tapi nanti dipecat. Kalau tidak ada itu macam itu juga masalah. Oke, lagi kalau begitu untuk terakhir ini kan sudah kelihatan, ini mulai kelihatan ya, Ya, mulai agak mulai kelihatan. Jadi apa yang masyarakat khawatirkan soal kota kosong mulai pelan-pelan mulai redup ya. Mudah-mudahan begitu ya. Atau ada rasa-rasa lain masih menguat ini soal kota kosong? Saya pikir kalau saya ya berharapnya jangan kota kosong. Jangan kota kosong. Dan saya pikir juga semua orang kayaknya termasuk mungkin beberapa calon-calon kontestan ini
juga tidak mengharapkan. Ya, mungkin juga tidak mengharapkan. Ya, maka si calon juga tidak inginkan sebenarnya. Iya, mungkin. Dan mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Ya. Yang dengar-dengar juga ada begitu, bahwa dia sebenarnya tidak suka juga kalau sendiri kan. Iya. Karena kan begini, kalau calon itu sendiri dia maju terus diadakan seleksi, anggaplah debat atau adu argumen, adu gagasan, dia adu dengan siapa kan? Ya, tidak ada penantangnya. Tidak ada penantangnya. Nah, alhasil kalaupun dia menang, dia menang atas siapa? Iya. Jadi tidak anu juga kan? Kira-kira begitu. Iya, maksudnya nanti dia berargumentasi beradu argumentasi visi misi lawan siapa yang bantah? Iya, padahal kan visi misi harus dibantah ya. Iya, ada tandemnya. Harus ada tandemnya biar nanti publik lihat. Oh, memang teruji. Belum soal ini, belum soal hati-hati juga dengan karakter budaya Sulawesi Selatan. Karena masyarakat ini juga suka tantangan. Kalau ada sendiri itu biasanya dia lawan. Jangan-jangan begitu kan masyarakat biasanya, wah ini ada sendiri, tidak ada lawannya, nanti kita lawan aja kalau begitu. Ini kan bahaya juga. Ini lari ke kotak kosong, dan terutama tadi itu Pak Idin yang pertama sebutkan bahwa itu akan menimbulkan partisipasi pemilih yang kurang. Dan itu kan berarti kan kegagalan demokrasi semua. Kita partisipasi kegagalannya partai politik, kegagalannya KPU, kegagalannya pemerintah. Semua gagal. Oke. Semua gagal. Semua gagal. Kalau gitu untuk Raya apa yang mau disampaikan? Singkat saja. Apa saja? Saya mendorong untuk 3 poros. Oke, itu. Supaya banyak pilihan. Dan kalau bisa partai yang mengusung Pak Dhani itu bertahan ya, kira-kira begitu. Iya. Yang ada 3 kan? Iya, yang sudah cukup. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Pak Idin apa yang mau disampaikan? Kalau saya ya saya lebih dari tadi saya bilang semakin banyak menunya semakin bagus. Supaya masyarakat itu bisa melihat ada perdebatan visi di situ. Betul. Sehingga dengan proses itu masyarakat nanti secara bertahap bisa lebih cerdas dalam berdemokrasi. Itu mendorong nanti. Artinya kalau memang ada calon yang misalnya elektabilitasnya tinggi katakanlah. Bertarunglah dengan ada lawan. Karena dengan beradu gagasan. Bertarung dengan lawan. Kalau misalnya Anda menang dengan ada lawan, kan berarti Anda hebat. Kalau menang tanpa lawan, kan Anda hebat namanya. Kira-kira begitu. Jadi jelaskan nanti, maksudnya jelaskan masyarakat tahu nanti misalnya demo bisa menagih gitu. Mana? Bos. Kan visi misimu saya ikuti. Jalankan itu misalnya pendidikan. Kesehatan. Jalankan itu pendidikan kesehatan. Oke, jadi ini kalau dibilang ini permainan kan orang mau juga seru-seruan juga. Juga. Kalau dianggap ini pesta kan juga makin banyak makin supaya seru-seru juga. Jangan namanya pesta harus meriah, gembira. Jangan sampai tuskada menusuk kepala daerah. Nanti orang pada proses pemilihan nanti menami itu karena saya datang muncul sikap apatisnya. Kalau apatis masyarakat kan dia cuekin kok. Rame-rame pemerintahnya. Rame-rame begitu. Daerah pemerintahan jalan ini kita tonjan cari uang ini. Apa dia bantukan ke pemerintah misalnya begitu kalau dia apatis. Oke, saya kira sudah ketemu, sudah mulai temu pembicaraan, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Andi Yulham Malakbirang, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.